Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan daripada sifat-sifat sahabat yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya. Karena Islam itu sudah sempurna ya. Kita tidak boleh menambah atau menguranginya. Adapun kita mengetahui daripada sifat-sifat sahabat ini menjadikan kita akan mudah untuk mengamalkan agama. Sifat sahabat yang lain selain meyakini tentang kalimat la ilaha illallah ya, Muhammadur Rasulullah, terus juga sahabat meyakini dengan sholat ya, menjadikan semakin ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan kita memahami arti ya, maksud, tujuan, juga keutamaan sifat-sifat sahabat ini, yaitu sholat, khusyuk wal khudu, dan juga yang selanjutnya adalah sifat sahabat yaitu hakikat, yaitu ilmu ma'adzikir, ilmu ma'adzikir. Jadi yang pertama sifat sahabat meyakini kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua meyakini hakikatnya sholat khusyuk wal khudu. Dan juga yang ketiga adalah hakikat ilmu ma'adzikir. Ilmu artinya yaitu suatu apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk juga mengetahui seluruh perintah-perintah Allah dengan setiap suasana dan keadaan selama 24 jam sehari semalam pada diri kita, keluarga kita. Kita harus mengetahui perintah-perintah Allah ya, pada mulut, pada mata, pada telinga, pada tangan, pada kaki, seluruh ya yang ada pada tubuh kita harus mengetahui. Sehingga dengan kita mengetahui perintah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dalam kita berdagang, pertanian, di perusahaan, perkantoran, nah, di mana-mana kita akan tahu perintah-perintah Allah yaitu kepada kita. Ilmu juga berfungsi ya, untuk mengetahui kekurangan-kekurangan kita, bukan kekurangan orang lain ya, tapi untuk mengetahui kekurangan-kekurangan kita. Ilmu yaitu bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir di padang mahsyar nanti, agar bagaimana menerima wahyu ilahi tidak sekedar sebagai ilmu tetapi sebagai hidayah. Ilmu yaitu mendatangkan rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seorang memiliki ilmu agama tetapi tidak menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin jauh daripada Allah dan berani menentang hukum-hukum Allah. Ini bukanlah seorang ulama ya. Tanpa rasa takut kepada Allah, seorang tidak akan taat kepada Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang memiliki ilmu beberapa derajat. Jadi orang-orang yang berilmu disamakan syahadatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena ilmu dan juga karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui perintah Allah maka dia akan sujud. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya baginya menuju surganya Allah. Orang yang menuntut ilmu di pagi hari dan di sore hari, yaitu para makhluk yang ada di angkasa, di lautan, mendoakan, memohonkan ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Dan para malaikat menghamparkan sayapnya untuk dilalui orang-orang yang menuntut ilmu. Seorang sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika ada orang yang meninggal dunia bertepatan dengan diadakannya suatu majelis ilmu, manakah yang lebih berhak didahulukan?" Rasulullah menjawab, "Jika telah ada orang yang mengantarkan dan menguburkan jenazah itu, maka menghadiri majelis ilmu itu lebih utama daripada melayat 1000 jenazah. Bahkan itu lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit, atau sholat 1000 hari 1000 malam, atau sedekah 1000 dirham pada fakir miskin, ataupun 1000 kali berhaji. Bahkan lebih utama dari 1000 kali berperang di jalan Allah dengan jiwa dan hartamu. Tahukah engkau bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dipatuhi dan disembah hanya dengan ilmu? Tahukah engkau bahwa kebaikan dunia dan akhirat adalah dengan ilmu? Sedangkan kebaikan dunia dan akhirat adalah dengan ilmu, sedangkan keburukan dunia dan akhirat adalah dengan kebodohan. Maka barang siapa yang dikehendaki kesejahteraan di dunia, maka ia akan berikan ilmunya. Barang siapa yang kehendaki kesejahteraan di akhirat, maka ia akan diberikan ilmunya. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka ia akan diberikan ilmunya. Hakikat daripada sifat ilmu akan wujud pada orang dengan cara itu kita menuntut ilmu dengan belajar di majelis ilmu dengan ustadz-ustadz yang mendahulukan sunnah-sunnah Nabi yaitu kita belajar dengan Al-Quran, dengan hadis serta kitab-kitab lainnya, yaitu pengetahuan lainnya. Senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Apakah dalam setiap gerak-gerik kita ada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan menyampaikan pentingnya ilmu yang disertai dengan zikir. Ciri-cirinya yaitu mereka selalu tolab atau tolib, yaitu ingin untuk belajar. Karena semakin pandai seorang, maka semakin banyak yang tidak diketahuinya. Kita takut kepada makhluk, tapi hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah. Sifat sahabat yang ketiga adalah ilmu ma'adzikir, ilmu yang disertai ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia tidak sombong tidak merasa bahwa dia paling pandai, dia paling mengetahui, dia paling paham tentang Al-Qur'an dan hadis. Maka dengan dia menyadari kelemahan-kelemahannya, maka Allah akan berikan ilmunya sehingga akan meninggikan dia menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.